Baik, kembali lagi bersama kami Kanjam Jurnalis dan Debat Mahasiswa Universitas Musa Padang. Kali ini kita akan kedatangan Bapak Ketua Yayasan Bapak Ketua Majelis Cabang, Majelis Cabang Sumatera Padang, Majelis Cabang Sumatera Padang. Majelis Cabang Universitas Padang. Baik Pak, kita dari Pers Mahasiswa UKM Jam Jurnalis dan Debat Mahasiswa ingin bertanya tentang Bapak terkait dari wisuda ini. Jadi izin Pak, kita akan wawancara nanti Pak. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang beberapa kita sampaikan untuk apa nantinya terkait dari wisuda ini Pak. Jadi yang pertama Pak, bagaimana dengan wisuda ke-65 ini yang sudah berlangsung ini Pak? Ya. Terus sahabat mulai. Bisa. Terima kasih kesediaannya memberikan Bapak untuk memberikan suatu penjelasan pada saat ini tentang pelaksanaan 65 ini. Wisuda sekarang ini, itu maksudnya yang Bapak kira agak plus. Nantinya baik daripada yang lain. Pertama sekali teraturnya tadi. Yang kedua, mahasiswanya banyak wisuda sekarang ini. Ya. Dan dihadiri oleh semua komponen. Ya. Pertama sekali Bapak dari Majelis Cabang Sumatera Padang menghadiri. Juga dari keluarga pendeta mahasiswa ini, Haji Yusuf Nur. Kita mahasiswa ini keluarga dan anak-anak datang tadi. Ikut meramaikan. Ya, dan juga ketua PTN-nya juga ramaikan. Satu hal istimewa kita hari ini apa? Bagaimana? Hari ini kita langsung dihadiri oleh ketua L2 Dikti. Itu langsung kepalanya tuh? Ya, kepala L2 Dikti. Oh. Ya, Ibu Alma ya. Biasanya kita diwakili. Apakah sebenarnya agak bagus pada teman ini ya? Betul. Langsung beliau ikut menghadiri acara ini. Jadi nanti kita pada saat ini betul-betul bergembira sekali. Plus orang bilang, kenapa? So, langsung beliau Dikti langsung menghadiri. Tanpa biasa diwakili oleh anggotanya, sekarang kita langsung beliau memimpin. Dan beliau langsung memberikan arahan tentang kegiatan wisuda ini. Yang mana sampaikan tadi kepada mahasiswa, ya. Nah, ada dua tadi ya. Pertama sekali, ya, bahwasanya taman siswa itu harus dicintai. Cinta ini kita semua yang mencintai, ya. Pertama sekali para stakeholdernya, juga termasuk tadi para wisudawan. Iya. Wisudawan itu harus bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, ya. Nah, dengan demikian mereka itu bersemangat. Jadi alumni taman suatu nanti, agarkan dia bisa berusaha sendiri, membiayai dirinya sendiri, bukan tergantung pada orang lain. Iya, betul. Sekarang mahasiswa taman wisuda itu kan mereka mengharapkan terima di pegawai negeri. Iya, berarti harus itu mereka tidak punya bekal. Tidak punya bekal sampai kemudian taman siswa. Kiai menyatakan, ya, mahasiswa taman siswa itu dan taman siswa siap mandiri. Dan itu sesuai dengan azas taman siswa yang kelima, ya, mandiri kita. Mandiri itu artinya kita sudah mempersiapkan diri untuk bisa berkarya sendiri. Sampai oleh rektor tadi, kita ada kewirausahaan dan bersama sendiri. Kemudian disampaikan lagi tadi dihadiri oleh Pak Leo Denardi, ya. Beliau selaku anggota daripada DPD, ya. Beliau menyampaikan lagi, ya. Ada 3 peserta tadi itu, ya. Pertama sekali, ya, tak salah itu kita itu harus menjadi orang mempunyai keterampilan. Betul. Keterampilan. Jadi tentang keterampilan kemudian. Yang kedua, kita itu harus cerdas. Cerdas. Ya, cerdas. Yang tiga tadi itu kita tuh katanya harus berbudi pekerti luhur. Betul. Ya. Nah, kenapa betul? Sebab orang cerdas itu kalau tidak bekerti luhur, dia tidak akan berguna ilmunya. Ilmu itu diiringi dengan budi pekerti luhur. Artinya kita berpunya kepribadian. Banyak orang pintar, tapi kepribadian tidak ada. Akhirnya orang tidak senang sama dia. Sombong muncul. Jadi betul-betul kita tadi upload, dihadiri oleh L2 Dikti, dari ODPD Bapak Leo, kita sambutan tadi, ya, dan juga dihadiri oleh keluarga besar Taman Siswa Padang itu Ki Haji Yusuf Nur. Begitu mahasiswa ini dihadiri. Jadi itu makanya untuk wisuda saat ini betul-betul upload, dihadiri oleh semua unsur. Dia beruntunglah wisuda saat ini, semua komponen hadir. Ya. Dan ini kita cermati, itu akan datang nanti kita ramen lagi. Artinya mahasiswa kita ajak mereka seperti itu, kita kenalkan semuanya. Siapa yang ada Taman Siswa Padang itu? Ya, dan saya sekarang bangga dengan Anda ini
sudah membuat satu kegiatan seperti ini, ya, menyampaikan informasi pada masyarakat luas. Ya, nah, disampaikan tadi, ya, bahwasanya tadi alumni bersedia menyampaikan tambahan suatu baik-baik, ya, hasil pendidikannya baik, vokasinya baik, ya, dan lingkungannya juga baik, sehingga kita semua punya tanggung jawab menyampaikan yang baik itu pada masyarakat luas. Kenapa taman siswa masyarakat luas? Apa itu taman siswa itu? Nah, saya konsep kajian utara, saya bapak kan sudah taman siswa ya. Ya. Taman siswa itu tujuannya adalah membantu manusia-manusianya yang bertakwa dan berbudi pekerti luhur, ya. Tidak hanya takwa saja. Nah, kenapa? Sebab orang yang berbudi luhur inilah yang disenangi. Orang tua itulah orang yang beragama, berakhlak. Di taman siswa itu sampai menciptakan manusianya intelektual, juga intelektual yang berakhlak. Berakhlak itu artinya itu mengetahui di atas diri itu ada Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah sesuai dengan saya sampaikan kuliah ketamanisuan. Tujuan kuliah ketamanisuan adalah membentuk manusia yang berkarakter, berkepribadian, berdasarkan Pancasila dan Undang Dasar 45. Ini kita gali di budaya kita sendiri. Di taman siswa itu berbudaya berbangsa dia. Disampaikan oleh ketua perguruan tadi, bahwa mahasiswa ini kita bukan budayanya. Budaya itu adalah artinya adalah suatu budi pekerti. Ya. Manusia ini berbudi. Budi itulah yang dikatakan budaya. Dan budaya ini bisa berubah. Bisa berubah. Saya kemarin kan tamat dokter ya, dokter itu disertasi adalah bagaimana budaya ini bisa terkembangkan melalui perubahan perilaku. Manusia itu perilakunya kenapa dia? Itu ada dua teori mereka, teori Green sama teori Eugene. Manusia itu dia punya perasaan, dia punya motivasi, dia punya inovasi, dan dia punya nilai, dan dia punya kreasi. Itu teori Green. Nah, oleh aja menyatakan manusia itu memang dia mempunyai sikap dan dia mempunyai namanya itu katakan itu mempunyai kontrol sosial, kontrol pada dirinya. Kontrol itu ya dia menyatakan menjadi orang berbudi pekerti. Setiap tingkah lakunya atau kontrolnya. Ini saya buat baik tidak? Ini saya buat menyalahi tidak? Ya, dia kontrol dulu, baru dia berbuat. Istilahnya itu kalau orang kita bilang orang Padang bilang, mengunyah dulu baru mengecek. Ya, berpikir dulu baru berbuat. Jangan menyasar nyolong-nyolong itu kan, tapi tidak sesuai di pikirannya. Jadi sehingga antara pikiran dan hatinya satu dia. Orang banyak kan lepas tanpa dikuti hatinya. Bisa dilepas tapi hati nggak cocok. Kita tuh sesuai hati dengan pikiran. Artinya sesuai kata jo pikiran. Di alur pati itu ada. Nah, makanya kita pada mahasiswa nanti, mahasiswa berpikirlah secara jernih. Sebelum berbuat itu berpikir dulu. Ya, saya buat ini apa manfaatnya? Kita tuh ada latar ukurnya. Sesuatu itu ada manfaat. Kalau manfaat itu apa saya kerjakan mubazir? Apa kegunaannya? Buat apa saya bicara kalau tidak didengar orang? Ya. Tentu orang suka dengar, kenapa kita menyampaikan satu yang baik-baik, yang mempunyai penilaian yang baik. Orang akan dengar kita apabila kita berbicara itu ada nilainya ya. Iya betul. Maknanya bicara itu ada, bermakna itu bicara orang. Berbicara tanpa makna itu lepas saja. Jadi sekarang berbicara pakai makna, pakai maksud tujuan. Ya, seperti Riza mengumpulkan mahasiswa kan, kumpulkan apa yang kumpulkan? Membina mereka itu menjadi orang yang bisa terampil, apa wirausaha, berdemokrasi, sampai berbicara ya. Berbicara pidato seperti ini harus dilatih juga, ini berarti tidak bisa. Nah, maka Riza selaku mahasiswa yang telah senior, mereka bimbing pada adik-adiknya, bagaimana Anda berkaitan dengan forum. Nah, teorinya itu ada komunikasi namanya. Komunikasi itu membentuk jembatan. Jembatan bagaimana kita berkomunikasi sama orang itu bisa baik. Komunikasi ada 4 macam. Pertama kita mendengar, yang kedua membaca, ya, menulis, ya, nah, menulis, nah, juga itu mendengar, ya, jadi seperti itu komunikasi itu. Tapi yang paling baik adalah menulis. Itu 2, mendengar, melihat dan juga tangan artinya lama tinggalnya itu. Nah, komunikasi yang paling ingat adalah mendengar.
atau melihat. Nampak. Tapi kalau saja kita cepat lupa. Tapi kita tulis, writing, lama lupanya. Kita bekerja, otak kita jalan. Jadi artinya nanti kepada mahasiswa, timbullah kreasi atau inovasi yang punya nilai-nilai. Ya artinya punya makna. Punya makna itu artinya ada kegunaannya. Ya, untuk apa gunanya saya berbuat? Jadi kita berbuat itu ada kegunaannya. Jangan mubazir. Di semua buat itu jauh jelas kita gunanya, manfaatnya, orang akan mau ikut. Nanti kita merespon orang itu, mengajak orang dalam bentuk berkomunikasi, jelaskan sama dia apa gunanya, apa manfaatnya buat Anda. Orang semuanya kan ada manfaatnya, ada gunanya, kan orang ada untungnya. Betul. Apa untungnya sama dia? Tidak ada untungnya, tidak mau. Tapi untung ini dalam bidang ekonomi kan untung, tapi bidang sosial namanya makna. Atau manfaatnya, apa manfaatnya. Di sesuatu itu kita buat ada manfaatnya. Ini tidak mubazir. Jadi kita bicara itu ada manfaatnya, ada gunanya. Orang lain bisa mengikuti apa yang kita sampaikan. Jadi jadi dari wisudawan wisudawati ke-65 ini berarti ini harus menjadi mandiri, membuka lapangan pekerjaan sendiri, bukan bekerja. Betul. Jadi mereka harus jadi agent of change atau social control gitu. Agent of change. Perubahan. Ya, betul. Oke, Pak. Jadi dengan demikian, ya, Pak. Wisudawan ini dia kan sudah dibekali dengan pengetahuan. Ya. Itu satu semester apa mata kuliah ya? Satu kuliah apa kuliah lagi? Sehingga kuliah itu ada kira 40 ya. 40 SKS-nya 144 yaitu 45 kan, 44. S44 itulah mereka mengembangkan diri. Tetapi di samping itu kebetulitisnya. Ya. Mereka membaca lagi buku-buku tentang berusaha, usaha bisnis, ada bukunya lagi. Ada inovasi. Mereka punya keberanian. Nah, nanti kamu itu bisa buka usaha itu, tentu nanti akan ada diberikan pelatihan oleh orang yang sudah memahami tentang dunia usaha itu. Ya, dunia usaha ini teori itu saya malah bisa juga. Ada pula pelatihannya. Saya ngecek keterampilan, kita buat mereka tuh latih kita bikin kue. Kue itu kan sentralnya ada pelatihannya. Aku nak kue nanti bisa bantat kuenya, bisa keras, bisa lunak kan. Jadi wirausaha itu menimbulkan semangat berkreasi sendiri, yaitu memiliki keberanian berbuat sendiri. Ya, jadi tidak kita seperti dia itu tadi guru dosen kesenian itu kan, saya tasik dia tuh kan. Kenapa dia bisa melatih kita? Karena dia punya keberanian seperti itu. Dan kerja ini bukan satu bisa dua, tapi itu kan dosen ya kan. Apa dia mau melatih sedekasi ini? Ya kan? Itu kan menghasilkan satu kegiatan. Ada orang itu ada added value-nya. Nah, added value itu artinya nilai usaha Anda. Setiap kita berkreasi, itu kan diberikan nilai value nama. Added value artinya nilai-nilainya itu nanti orang menilai. Ya. Tentu orang itu bisa mulai dengan apa, ya kan? Bisa dengan bentuk penghargaan, bisa bentuk benda-benda, bisa bentuk dengan nilai uang. Nah, sehingga kita nanti berkreasi mempunyai manfaat yang jelas. Nah, nanti kalau mengajak mahasiswa itu bilangkan sama dia tujuannya ini, manfaatnya ini. Ya, sekarang Anda saya latih dulu bisa pandai. Latih dulu ada keberanian, latih dulu muncul minat. Minat ini kalau tidak bisa, malas dia tuh. Ya, tujuannya nih mencapai itu sini dulu. Ketika di rumah ke kampus kan kita ada berjuang. Pertama sekali cari Honda. Kalau minyaknya habis, tuh ingat lo. Kemudian kan, di Pertamina Panjaluan Trian. Itu kan aman juga itu apa itu pengorbanan itu ya. Kadang banyak antri apalagi Anda boleh kan. Jadi kita tuh harus punya pengorbanan. Orang yang sukses harus berani berkorban. Kalau berkorban ada sukses. Ya. Mau senang aja, tak ada yang senang. Siap. Semua orang berhasil itu susah payah dulu tuh. Tidak ada dia langsung baik menderita dulu tuh. Jadi ada untuk berusaha langsung ya. Perjuangan macam-macam. Kita dari rumah mau ke kampus, udah tidak ada, pakai angkot. Ujang lagi pakai payung. Laki-laki pakai payung, mau kan? Pasal pakai topi. Topi itu payung guna itu. Ya, karena kita bisa sampai ke latar angkot, bunyinya keras, gitu kan? Itu perjuangan juga. Nah, jadi artinya, ya,
tidak semulus yang kita harapkan jalan sukses itu. Jalan itu berliku, menaki menurun, ya. Itulah dikatakan perjuangan. Jadi Iza ini mengajak orang tidak bisa langsung orang itu sukses. Banyak perjuangan itu, ya. Nah, kamu juga teman orang itu. Si Beko dikasih latihan 8 kali. 2 kali tidak datang, ada kamarnya kok. Nah kan, nah, ini mungkin kita pelatih, kita kan dipikir juga kan. Datang dan dilatih, tidak tiba-tiba, kan kita perasaan kita kan. Itu kita juga menjadi perjuangan juga. Kita juga itu melatih kita dewasa jadinya. Di dewasa kita sudah dibuat perangai anggota awak, tersebut dewasa jadinya. Nah, itu perangai si A, si B, di beda-bedangannya. Tidak boleh. Nah, aku yang benar sakit kemarin. Atau ada halangan. Dia kita harus positive thinking sama orang itu. Tapi nasihati. Kamu program latihan ini 4 kali atau 5 kali. Kamu datang sekali baru tidak bisa. Harus ikuti. Jadi kita tegas nanti mereka itu. Tegas itu bukan marah. Tegas itu menjelaskan supaya dia paham apa yang kita inginkan. Nah, dia tegas bukan marah. Salah kalau gimana itu. Tegas mana itu? Ya tegas. Kalau nak tegas lembek, tidak jadi. Nyanggap ada serius itu. Jadi bisa kayak mana tegas sama marah beda. Kita marah orang, aku sih kalau marah orang, jangan masuk hati. Marah cuma di mulut. Ya. Kalau masuk hati kita rusak sama dia, kita bisa dendam sama dia. Ya. Itu orang dibunuh dan jahat. Tidak boleh. Dan racun itu. Nah, itu masuk hati namanya itu. Jadi kita marahnya hanya sampai mulut. Dan nanti bawa pikiran, tiba di rumah kau tak bawa di sana, betang tiba nak coba gitu. Dendangan itu. Nah, pikiran jadinya. Jangan kita mengajak orang fair saja. Kita mengajak itu dengan rela, senang hati. Nah, cuma tergantung dia apa nerimanya lagi. Nah, ya, itu pesan Bapak nanti. Jadi Pak, Ya. ini Pak dari beberapa sambutan atau pengantar yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, Bapak Ketua BPPPS Ya. dari apa kan. Jadi udah banyak program-program yang telah dilaksanakan beberapa tahun ini. Ya. Jadi dari isu yang kami dengar juga Pak, akan ada pemilihan rektor pada bulan November ini. Nah, itu program-program yang telah dikembangkan itu berkelanjutan, apakah akan diestafetkan nanti itu Pak? Nah, begini. Peraturan itu sesuai dengan tempatnya. Perguruan tinggi ada aturan statuta namanya. Ya. Statuta itu namanya buku pintarnya ya. Dengan kita undang-undangnya, undang 45, undang apa tuh. Itu ada peraturan itu statuta namanya. Statuta inilah itu aturan main dalam sebuah perguruan tinggi. Ya. Statuta itu yang mengatur. Di statuta itu statuta itu dipegang oleh ketua yayasan dan juga rektor. Di statuta adalah undang-undang aturan perguruan tinggi. Ya. Dan statuta itu namanya itu bisa diperbaiki sekali 5 tahun. Itu bisa direvisi. Perkembangan zaman kan berbeda-beda, kan? Itu disesuaikan dengan perkembangannya. Nah, jadi yang bukan berkelanjutan itu sesuai aturan statuta berapa tahun statutanya. Oh, jadi dari yang kami baca juga Pak, statuta kampus Universitas Nusa Padang, rektor ini ada 5 tahun. Tapi kalau dilihat dari Pak Rektor Sepresional sendiri, bahwasannya dia dari 2019 sampai sekarang cuma 4 tahun Pak. Cuma 4 tahun. Jadi apakah memang? Oh ya betul. Ya. Kenapa? Sepres ini dia masih peraturan lama. Waktu dia ada kayak itu, peraturan belum berubah, tetap berubah lagi. Nah, dia masih statuta yang lama itu 4 tahun. Statuta yang itu baru sudah jatuh itu 5 tahun lagi, 5 tahun. Berarti tahun ini berlaku itu. Ini berlaku 5 tahun. Dia kan nanti kan, itu kan dia berubah. Nah, ketika ini masih 4 tahun, 5 tahun lagi. Nah, itu masih kan aturan main. Sama undang-undang itu dirubah. Rapat anggota dewan, undang kan. Jadi kita ini kan manusia ini kan mempunyai kemajuan. Kalau cocok diperbaiki kan. Nah, itu jadi statuta itu kebetulan pada 5 tahun dia masih lama 4 tahun. Yang sekarang udah 5 tahun. Nah, itu. Jadi semuanya ada peraturan yang main. Ya. Jadi bukan dibuat seketika-ketika. Nah, itu tuh. Ya. Itu dirapatkan oleh senat universitas sama yayasan. Nah, bagaimana? Kalau ada perubahan undang ini, apa yang perlu diperbaiki? Nah, mana yang tidak cocok lagi? Begitu. Nah, ya. Nah, oke Pak, mungkin dari di waktu yang singkat ini sebagai penutup, apakah ada pesan-pesan untuk wisudawan-wisudawati yang telah menamatkan diri di Universitas Nusa Padang ini Pak? Pesan-pesan untuk mereka? Nah, betul.
Di pesan saya kepada wisudawan tadi, sesuai dengan arahan rektor, sesuai arahan dari Edu Adikti, ya, sesuai arahan dari Pak Leonardi tadi tentang wisudawan. Nah, yang pertama sekali tentu dia pertama mengucapkan syukur, alhamdulillah, ya telah sudah, ya telah selesai tujuannya pendidikannya, ya. Nah, tetapi beliau mengatakan, ya, wisudawan itu harus berkreasi. Nah, dan wisuda ini adalah jenjang kita ke dunia luar. Ini poin tinggi dia ke luar, kembang dia, kan? Mau jadi apa dia? Apakah dia mau jadi entrepreneur atau menjadi apa lagi nanti jadi melanjutkan kuliahnya poin tinggi? Nah, tetapi diharapkan mereka jangan menjadi pengangguran, ya. Pengangguran artinya kita punya pilihan mau bekerja atau perguruan tinggi. Kalau saya bekerja, saya bekerja dalam bidang swasta, ya kan? Nah, tapi swasta kita itu harus mempunyai keterampilan. Sampai kata Pak Leo tadi, tidak keterampilan kita tuh tidak mungkin. Keterampilan ini itu kita harus nambah di luar. Misalnya magang, saya bikin kan magang. Itu aja misalnya kan, saya mereka terima di swasta, misalnya ada terima di BPR. BPR dia belum latih lagi yang perbankan, ada pelatihan perbankan pula 3 bulan dulu. Jadi artinya wisudawan ini ya kita harus kreatif, ya kreatif. Apa mau jadikannya ijazahnya ini? Disimpannya saja kah? Atau tinggi? Atau dia bekerja? Atau bikin usaha sendiri? Ya kan? Nah, itu maka tadi ditanya Pak Leo kan siapa yang tahu apa disampaikan tentang 2045 tadi kan? Ya. Apa gitu kan? Ada tuh kan? Itu mereka instan emas kan? Ya, kenapa itu? So, emas kan baik. Nah, punya baik itu punya keterampilan, punya pengetahuan, ya, punya skill, ya, punya kecerdasan, punya budi pekerti mulia. Nah, itu harapan daripada pimpinan tadi. Sehingga nanti alumni taman siswa itu dia bisa berguna untuk bangsa dan negara. Dan terakhir, kehadiran mereka ada 3 syarat. Pakai konsep ingat sosong todo, dia menengah tut uri handa yani pakai ini konsepnya itu. Kita usahakan dipimpin nanti bisa dicontoh, bisa membangun motivasi, bisa memberikan dorong untuk orang berbuat baik lagi. Nah, jangan lupa seperti itu. Itu kan Bapak ajarkan di taman siswa ya. Sudah ke taman siswa kan? Mantap kan itu bagus itu untuk kita hidup bermasyarakat. Artinya apa? Alumni taman itu harus pengetahuan ya. Nah, dibaca buku lagi itu ya. Ini sudah jadi hanya kesempatan kita keluar. Di kampus kita keluar tuh kamu baru menjawabnya lagi membuka cakrawala kita lebih luas lagi. Ya karena sudah kita sarjana S1. Jadi kita tuh sudah bisa berkecimpung di dunia luar. Dari kampus lagi ke dalam kan? Nah, keluar. Cuma buka pintu tuh, lapang dunia rupanya mah. Luas kan? Nah, itu bahasanya itu. Oke Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Mungkin itu saja yang perlu kita tanyakan Pak. Kalau memang ada keberlanjutan, mungkin ada lagi yang Pak sampaikan untuk penutup atau... Nah, saya sampaikan lagi pada mahasiswa, ya, kita itu mahasiswa jangan cengeng. Cengeng ini artinya jangan cepat mengeluh, jangan cepat keluh kesah, ya. Sebab hidup ini adalah berusaha, hidup adalah perjuangan. Ya, semua berjuang kita. Ke kampus juga berjuang. Jangan kau tuh ya. Kita mau berangkat pakai apa mau berangkat? Kok bocor Honda kok? Apa kau Honda? Nih bocor Honda. Pada bocor harus tahu tombol. Gitu jangan mengeluh. Nah, aku siapa minjem petang udah pondor Allah. Nah, makanya kita hidup tuh harus optimistis. Ya. Semua ingin sukses pasti bersedia menghadapi halangan dan tantangan. Sadar yang mulus-mulus saja itu. Ya. Sampai makan ditadam kayak gitu ya. Tapi kita harus ceria. Positive thinking. Jangan cepat menyalahkan si A si B. Si A si B jangan. Ini apa kejadian? Apa solusi? Kita cari solusi cepat. Ya. Kalau saya lapar, saya mau makan. Duit ada, beli aja nonde satu. Beli pisang dulu. Begitu, jangan begitu sampaikan. Ini apa yang bisa dulu? Oh bisa sih, yang lebih cukup. Air segelas cukup. Ya gitu. Dia lapar itu tidak ada. Apa yang ada baru? Oh bisa dia beli dulu. Beli barang itu dulu kunci. Jadi jangan tunggu sampai siap tidak ada. Ya, kita bangun dulu.
mental kita dulu, bangun diri kita dulu. Ya. Nah, makanya kita siap diri kita apapun kita hadapi. Nanti senang tuh mudah tuh. Itu maka orang bilang berakit-rakit lu, menang ke yang bersakit dulu, bersenang, kemudian. Saya ini susah juga lu, tidak seperti dia langsung berhasil. Susah juga lu nih. Pergi sekolah jalan kaki lu cuma. Pakai daun toko ada, ya belum kan? Itu tuang itu. Sudah tuang kan yang besar kan itu. Jadi zaman kita ini beda-beda. Zaman kamu udah sekarang udah banyak angkot. Ya, apalagi dunia IT sekarang. Banyak Gojek, Gokar bisa dipesan aja dulu, mana ada. Jadi zaman ini sudah berubah sesuai pula dengan tantangannya itu. Cuma kita prinsip hidup kita semangat hidup tuh. Ya. Soal kerja ini apa jalannya, apa usahanya gitu. Usahanya apa? Jangan mengeluh. Bagi jalankan Tuhan. Ya Tuhan, kubing nasib saya ini, si A baik, si B baik, Anda boleh. Itu tidak boleh, itu mengutuk Tuhan, tidak boleh kita. Ya Tuhan, saya buat seperti itu. Bila saya semangat, bisa tenaga, lapangkan pikiran saya. Sebentar, agamanya apa? Kristen. Kristen ya. Kamu kan harus tahu Tuhan kan? Iya. Minta sama Tuhan supaya jalan keluarnya ada. Kamu? Hah? Islam. Maaf, saya tanya ya. Ada salat? Berapa kali semalam? 5 kali sehari. Bangun pagi jam berapa? Kadang jam 6:30, kadang jam 5 kurang. Ya bagus. Selaku umat Islam, bangun pagi itu wajib. Pagi itu segar ya, malaikat turun semua itu. Subuh itu malaikat dia kan akan dipotokan siang malam tuh. Dan malaikat kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan, saya masih begini, berilah petunjuk Tuhan. Lapangkanlah hati saya, berikan jalan keluar dengan saya. Lapang hati saya ini, ya Allah Tuhan, ampuni saya. Maafin saya, maka orang tua juga saya. Maka dosen saya. Kita minta seperti itu pada itu tuh. Dari subuh, lohor, asar, jangan lupa salat itu ya. Satu melupang hati kita itu. Ya. Kuncinya itu. Kalau Islam pasti salat, tak salat rugi kita. Cepat ya, jangan terlambat apa-apa, pentingnya kalau bisa tepat waktu kalau bisa. Kuna saat sana kita minta. Itu sama orang ya. Kamu cuma minta di gereja kan? Minta ada minta semuanya. Kita minta kepada Tuhan, bukan pada orang salah. Nah, jangan pilih orang. Kita pada Tuhan, minta Tuhan. Apa diminta rezeki dikasih. Ya. Jadi oleh karena itu kita siapkan diri kita bagaimana menjadi orang yang saat muda ini kita harus menderita dulu. Tahan. Jangan cengeng. Nah, jangan putus asa. Kalau tidak boleh. Tapi jangan lupa kita berkomunikasi. Dengan teknik komunikasi nanti. Apa-apa deh. Dengan berdua kita bisa saling berbicara. Oh begitu ya. Ya dibantu nanti bisa. Solusi ya Pak. Iya solusinya. Dan simpan sendiri kunci. Tidak boleh simpan sendiri. Komunikasi. Ya. Pikiran kan. Tukar pikiran. Ya tukar pikiran. Sehingga pepatah mengatakan. Memang ya. Dua seorang. Bersampai sudut bersama. Lapang. Sini kan sampai dia enggak buka begini kan. Tapi kita berdua, siapa punya dia? Ini kamu ini. Oh iya. Baru tepat kita. Itu. Usahakanlah berteman banyak tuh sering berkomunikasi, sering diskusi. Diskusi itu melatih pikiran kita. Kalau ini kan, dan juga kan. Sekarang kan masalah politik yang beda nih kan. Kita boleh bertisi itu, tapi jangan bertengkar. Saya ini Prabowo. Ini semuanya enggak. Kenapa gini? Kita boleh ke situ. Kenapa lu apa kayak besok nih? Kenapa Prabowo nih? Dia enggak si anak Pak Jokowi ya. Gini ambilnya itu kan. Mungkin gini ya boleh. Itu melatih kita. Kita boleh suka hati kita jawabnya enggak apa-apa. Dia melatih pikiran kita ada keluarnya tuh. Itu namanya politik itu. Baca apa politik? Apa ini hukum dia tahu nih. Dan politik hukum dia tahu nih hukumnya. Ya. Ini bidang hukum lagi sebenarnya itu. Di hukumnya sebenarnya yang lebih berkuasa Indonesia ini. Kan? Kalau pertanian itu alatnya mana dia tuh? Ya, yang waktu pertanian itu politik ya. Jadi hukum ini kuncinya. Kita baca hukum itu. Apa kita politik, apa tata negara itu, kenapa begini-begini. Apa kejadiannya? Ya, ini kalau dia tahu dia gitu. Apa Jokowi tahu dia sebenarnya. Macam pemantap ilmunya tuh. Oke, baik, terima kasih Pak atas waktunya sudah menyiapkan Pak. Jadi ada yang menarik tadi yang disampaikan oleh Bapak Ki Elpianto. Bahwasanya jadi mahasiswa itu jangan suka ngeluh. Kalau mau sukses butuh pengorbanan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Ya betul. Oke. Cuma nanti itu tadi kan bisa kau pilih ya. Ya, siap.